Sorry. Nggak apa-apa. Shalom. Ya, saya absen 2 kali, dua bulan ya. Saya absen. Yang sekali saya sakit. Ya, gara-gara batuk tuh. Batuk kekencengan. Akhirnya batuk saya ke dokter. Karena batuk saya kenceng gitu batuk. Saya bilang itu ke dokter deh. Habis dokter diperiksa. Terus nih, Pak ini banyak slemnya suntik ya. Oke deh, suntik deh. Cepet-cepet hilang katanya. Saya nurut aja. Gitu. Udah gitu, ini obatnya di rumah ada yang batuk nggak? Ada istri saya bilang. Kasih obatnya gitu. Dah. Selesai dua minggu tuh batuk. Habis obatnya habis, saya tidur biasalah. Besok pagi-pagi nggak bisa bangun saya. Itu, waduh sakit bukan kayaknya kayak sakit pinggang gitu loh ya. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, kalau boleh nih sakit-sakit kayak gini jangan kena siapa-siapa deh, buang aja deh ke lautan api yang menyala, saya bilang begitu. Karena sakitnya nggak sanggup, waduh. Jadi saya nggak bisa tidur centang, boro-boro tidur centang. Saya kalau tidur gitu nyelonong bisa ya. Tapi nanti giliran bangunnya, waduh teriak-teriakan saya. Aduh kayak gitu. Akhirnya ya udah dapat suntik tusuk jarum udah infus. Habis infus sembuh infus. Habis sekarang saya bilang, Mbak tolong saya Mbak kasih tahu dokter saya mesti infus apa nih karena pinggang saya sakit ini. Nggak tahu dikasih obat bius rupanya saya nggak ngerti. Habis infus sembuh. Malamnya ya, tengah malam, aduh sakit lagi. Udah akhirnya saya bilang gini, Mam, Papi nggak sanggup deh, Papi mesti ke dokter tulang dah yang di Pasar Minggu ya. Langganan saya ada dokter tulang di Pasar Minggu di Rumah Sakit Siaga. Saya bilang ke situ aja Mam, udah ayo kita ke situ. Udah ke situ, akhirnya kita langsung, Pak sakit apa? Saya bilang ini kayaknya sakit saya sini, tidur deh. Aduh dok, jangan dok, saya nggak mau tidur di situ. Nanti saya nggak bisa bangun. Nanti saya sakit sekali gitu. Kalau gitu ronsen aja dulu ya. Oke ronsen, biar sakitnya sekalian di sono aja ya katanya gitu. Kata dokternya. Udah, habis di ronsen saya, aduh, saya bilang saya nggak bisa bangun. Terus saya bantu ya Pak, boleh bantu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Itu pun udah diangkat pelan-pelan. Ya emang orangnya yang apa tuh yang di bagian situ gede, gemuk gitu. Terus pelan-pelan diangkat pelan-pelan. Saya ngikutin pelan-pelan. Nggak boleh kenceng dikit. Duduk, udah giliran duduk, aduh saya rasain sakitnya bukan main. Ampun deh, bener-bener tobat deh, saya bilang tobat nih sakit nih begini nih. Selesai itu udah saya langsung ke dokternya, karena di ruangan itu juga. Jadi dokter itu khusus dokter tulang yang punya orang Arab ya. Jadi itu ya, jadi saya ke situ terus langsung kita masuk ke dokter terus diperiksa. Kan takutnya saraf kejepit. Kan sekarang lagi modelnya zaman saraf kejepit tuh. Jadi periksa terus kata dokter, enggak, ini bukan saraf kejepit. Nih lihat tuh, saraf-sarafnya bagus, diambil tulang tuh. Kasih lihat nih, kalau ada saraf kejepit kayak begini nih tuh, beleleran nih kayak begini. Namanya saraf kejepit. Ini nggak ada tuh, lihat di ronsen bagus. Oh ini sih urat bapak ketarik waktu batuk gitu. Terus jadi kalau batuk jangan kenceng. Saya bilang, dok gimana batuk jangan kenceng bisa. Ini kayaknya nih reak ada di sini kagak mau keluar gitu loh. Saya udah makan obat reak, buat pengencer reak, buat reaknya juga gitu loh. Aduh, obatnya ada 4 macam sampai habis itu dia akhirnya sakit gitu. Jadi udah gitu jadi kali batuk, aduh, saya begitu. Itulah. Makanya buat bapak-bapak, ibu-ibu kalau batuk pelan-pelan ya, jangan terlalu dipaksain gitu. Tapi ya saya udah tanya juga kan, gimana mesti jangan dipaksain orang di sini kayaknya seperti reak nggak bisa keluar gitu. Coba aja deh kalau reak nggak bisa keluar di sini kayaknya gimana gitu loh. Kayak gitu aja. Itu saya bilang, iya deh dok, ya udah. Terus di ini aja terapi ya, oke. Emang saya maunya terapi. Hari pertama saya nungguin terapi, saya dapat nomor 29. Ya, jam berapa saya dapat? Nanti jam 1. Oke deh, jam 1. Dari jam 9 saya ke dokter. Jam 1 deh saya tunggu di situ. Karena 1 jam terapinya. Habis terapi dipanasin pertama, habis dipanasin kedua pakai alat dipukul-pukul tuh, tat gitu, kayak diketok-ketok kita. Yang ketiga baru pakai ulekan tuh, ada kayak ulekan tapi dipakein jelly. Nah itulah, jadi dicari tuh uratnya tuh, yang mana nih yang bikin sakit. Nanti ya persis kena tuh, saya teriak, aduh, saya bilang, persis persis ada sakit tuh, apa susternya langsung diulek-ulek begitu. Nah memang ulekan gitu. Waduh saya takut, saya bilang, suster sakit tuh, itu lari ke kaki saya yang sebelah kiri gitu. Ya ini nih Pak penyakitnya nih.
Nih kalau ini bisa saya hilang, nggak ada lagi, bapak bisa tidur enak dan semuanya gitu. Ya diulangin lagi sama dia. Semuanya kira-kira 3/4 jam deh. 3 macam itu satu-satu kan. Kamarnya kan banyak, ada 12. Saya hitung kamarnya. Dulu kamarnya nggak ada banyak, paling ada 4, 5. Sekarang ada 12 kamarnya. Terus sudah selesai 6 kali saya di terapi. Pagi setiap Senin saya terapi, Kamis atau Jumat saya terapi lagi. Gitu terus sampai 6 kali. Sampai susah bilang, Pak kalau ada sakit lagi saya tolak lah dalam nama Yesus. Saya nggak mau sakit-sakit lagi. Terus iya tapi kalau ada sakit Bapak kemari aja. Loh nggak boleh, nggak usah periksa dokter, nggak usah, langsung aja. Bapak ke bagian administrasi langsung nanti masuk. Jadi harus diterapi. Jadi buat Bapak Ibu, kalau yang suka sakit pinggang atau apa, lebih baik terapi. Jangan dipijit-pijit ya saya bilang. Jangan pergi ke tukang pijit. Aku pengen pijit, jangan. Sebaiknya terapi. Ya, kalau terapi itu langsung ketemu uratnya, langsung sembuh. Jadi pulang habis terapi ya saya udah sehat. Udah biasa, baru sekali tuh sehat. Nah, besoknya dicari lagi tuh uratnya mana lagi. Terus sampai paling bawah. Dicari. Sampai ketemu yang kecil-kecil segala. Sampai kayak gitu. Puji Tuhan, atas doa semua jemaat di sini, karena saya telepon bro, saya nggak bisa ini, ayo bro doain saya gitu loh. Jadi ya terus udah deh, saya bilang ya udah deh kayak begini, saya bilang saya nggak bisa datang dulu, sorry deh gitu. Nah yang keduanya ada pernikahan kalau nggak salah waktu itu, ada pernikahan ipar ya. Jadi mau kagak mau saya mesti pergi, namanya ipar yang kawinan masa nggak pergi. Tadi sangkanya apa lah, nggak enak dong. Kalau sama ipar, ya kalau sama yang lain mungkin aku nggak pergi deh, aku titip aja. Tapi sama ipar harus hadir, nanti ntar nggak dianggap lagi sama ipar. Ipar kan banyak 12. Ya, jadi kita mesti hargai juga. Karena waktu saya ngawinin juga kan dia pada datang semuanya. Di Bali mereka datang juga. Jadi kita juga harus saling menghargai. Oke, kita kembali ke kebenaran firman Tuhan. Nah, bulan ini kita udah masuki bulan ke-6. Pertengahan tahun 2026. Perhitungan daripada tahun ini, Desember nanti, Pendeta Esa, Desember nanti kita udah pindah di gereja yang baru. Ya, itu. Nah, perlu diketahui, saya suka lihat, Bro Ona suka kirim video-video kayak begini. Saya suka perhatiin tuh gitu. Ya, udah mulai ini, saya perhatiin. Nah, ini sama. Ini ayat nih, ayat yang ada di Nehemia pasal 2 ayat 17-18 itu. Mestinya sih 17, 18, 19, 20 lah ya, sampai habis sekalian tanggung tuh. Nah itu inilah pembangunan. Kalau ono pembangunan tembok kota Yerusalem, kalau ini bangunan gereja. Ini ada mirip-miripnya antara sana dengan sini. Amin. Kita akan bahas ya. Oke. Bulan ini temanya kesatuan dalam membangun hati, visi, dan rumah. Ya, jadi ada bagaimana visi kita. Sebenarnya visi gereja ini apa? Maaf, saya juga belum pernah begitu tahu visinya apa, misinya juga apa. Saya belum pernah dengar gitu, istilahnya belum pernah saya tahu visinya apa sih gereja ini. Gitu. Karena gereja itu ada punya visi dan punya misi, gitu loh. Coba nanti Pendeta Esra cari visinya kita apa sih gereja ini. Oke lah, sementara ini enggak ini. Nanti buat di gereja harus ada visi dan harus ada misi. Oke? Ya, supaya ada visinya, ada misinya. Jadi jelas gereja itu mau kemana. Arahnya kita mau kemana. Supaya kita jelas, supaya kita tahu, oh ini. Nah seperti ini nih yang sekarang Nehemia. Nanti saudara saya kasih tugas baca di rumah deh tentang Nehemia ya. Nah ini sekarang kita baca sedikit aja. Ayat 17, 18, kalau perlu sampai 20 ya. 17, 18 sampai 20 deh. Ya, sampai 20. Ya, itu aja semuanya kita baca deh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan? Oke, yuk siapin. Nehemia pasal 2. Ayat 17, 18, 19, 20. Ya. Saya tunggu. Sudah dapat? Ada yang dapat? Oke. Kalau udah dapat kita akan baca bersama-sama ya. Kita bersama-sama aja, nggak usah gantian ya. Oke, siap?
Nehemia pasal 2 ayat 17, ayat 18, 19, 20. Kita mulai ayat 17. 2, 3. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yang ini Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang katakannya raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. 19. Ketika Sanballat orang Teron dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gesyam orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ya, jadi ini ceritanya adalah pembangunan dari kata pembangunan lagi tentang di Yerusalem yang sudah dirumbuhkan, tembok-temboknya dirumbuhkan. Nah, ini kalau kita lihat ini sama juga kayak pembangunan, kan ini diolok-olok tadi dilihat ya di ayat-ayat di 19 dikatakan diolok-olok, sama lah. Saudara jangan bilang, ini pembangunan gereja kita di sini juga nggak ada orang yang suka bilang, pasti ada. Kok zaman kayak gini sih bangun gereja? Pasti ada. Cuman nggak kedengaran sama kita. Duit lagi nih. Ayo. Saya nggak berpikir kepada mana. Jadi ini seperti ayat ini persis banget ini nih. Nah, di sini di ayat 17 dikatakan dia, berkatalah aku pada mereka, siapa akunya? Nehemia. Dia bilang begini, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Kenapa? Karena dicela. Lah, katanya ini Tuhan, tapi kok begitu? Kok itu katanya ini? Biasalah, celaan-celaan itu pasti ada. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Nah, gereja dibongkar tuh, kagak diem aja, nggak ada berapa, nggak marah, nggak apa. Nah, bukan kita nggak marah apa, karena ini rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang urusin, bukan kita. Kayak begini, sama. Ini sama. Makanya waktu persidangan, lah, ini kok bagus amat nih, persis banget nih pembangunan. Makanya sedikit saya singgung-singgung tentang pembangunan gereja kita. Yang rencana Desember nanti, kita udah Natal pindah ke sana, benar kan? Ya, Desember benar kan? Pesta Desember kita udah ke sana loh. Natal pertama. Sekarang lagi masih belum jadi. Saya lihat lagi dicorin, bongkarin. Nah, itu sama persis kayak begini. Lihat di ayat 18. Ketika aku beritahu kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Spontan. Anggaplah di sini Bro Honest yang lagi ngomong. Kita lagi bangun gereja nih, ayo bantu, yang punya dana mau bantu silakan. Sama. Responnya dari kita semuanya, oke, siap. Tapi saya nggak tahu juga ya, sekarang Bro Onos gimana keuangannya saya nggak tahu. Apa juga pendeta Esra lagi minta janji iman lagi, saya nggak tahu juga, karena saya udah 2 kali kagak ikut, jadi saya nggak dengar ada berita-berita kalau ada janji iman. Kan itu nggak sedikit bangun gereja. Itu kalau saya lihat itu bangun dari dasar, semua dibongkarin lagi, pasang tiang. Kita kalau bangun sesuatu, bangun rumah istilahnya, baru kita bangun segini, anggaran kita kayaknya segini cukup, tapi ternyata giliran kita udah bangun nggak cukup, bisa 2 kalinya. Nah, ini sama
Saya katakan sekali lagi, ini sama. Nah, sekarang kita mau belajar dari Nehemia. Kita belajar dulu dari Nehemia. Nanti kita baru kita lihat. Jadi apa sih syarat-syaratnya kalau kita membangun ini apa? Nanti ada 3 hal ya. Oke. Di sini diceritakan. Kita mulai pelajaran dari hal ini. Siapa sih Nehemia itu? Nehemia adalah seorang tokoh Alkitab yang memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem setelah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan di Persia. Perlu diketahui, tembok tersebut diselesaikan dalam 52 hari. Ini gereja kita dibangun udah berapa hari nih? Udah berapa bulan? Jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Berarti kurang lebih 60 hari. Itu saya lihat belum apa-apa loh. Belum apa-apa. Saya lihat baru dasar-dasarnya aja. Yang gitu. Ntar saya mau ke situ. Mau ke daerah situ. Sekalian saya mau lihat gereja itu. Karena saya mau doain orang. Ada orang sakit di situ, teman saya. Istrinya sakit. Itu persis di balik dari gereja itu. Jadi nanti sekalian situ saya mau lihat, mau muter, mau lihat, baru saya nanti ke tempat orang yang mau didoain sakit. Kayak gitu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat begitu. Nah, sekarang kita lihat, apa arti dari Nehemia? Jadi nama orang tuh masing-masing punya nama. Punya kegunaan, nama itu apa? Nah, di sini tanya, arti dari Nehemia itu apa? Artinya, Tuhan yang telah memberikan penghiburan kepada umatnya. Jadi Tuhan memberikan penghiburan kepada umatnya. Nama Nehemia. Di sini ada yang nama Nehemia? Oh, anaknya apa? Itu. Oh iya, yang kedua. Oh, yang pertama. Oh iya. Itu berarti penghiburan. Anak penghiburan buat kita semua. Amin. Oke, kita lanjut. Nehemia keturunan dari mana gitu? Nah, keturunan dari suku Yehuda yang hidup sebagai bangsa buangan. Jadi mereka termasuk orang Yehuda tapi buangan juga, ya, dibuang ya. Nah, apa pekerjaan Nehemia? Awalnya juru minum raja Persia, ya. Jadi sebenarnya dia tadinya pelayan. Pelayan apa? Pelayan juru minuman raja. Hanya itu aja. Bayangin, Tuhan bisa angkat orang yang mau. Yang penting mau, Tuhan angkat. Tapi kalau misal baru-baru kita udah suruh Tuhan, kita udah nggak mau, Tuhan nggak angkat lagi. Jangan main-main sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang sesuatu berbicara kepada pikiran saudara, pada telinga saudara, atau tiba-tiba di hati saudara, lakukan umpamanya. Tanya lagi, apa Tuhan yang saya harus lakukan? Omong sama Tuhan. Jangan terus, suara siapa sih ini tadi? Enggak, gitu. Jangan. Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau kita nggak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Jangan sampai waktu Tuhan berbicara sama kita nggak lakukan. Hati-hati. Tuhan pikir kita udah nggak taat. Kasih yang lain. Ingat Musa? Musa begitu setianya sama Tuhan. Keluar dari bangsa Mesir, keluar lalu ke tanah Kanaan. Giliran mau masuk Kanaan, nggak bisa masuk. 40 tahun perjalanan. Kalau kita lihat begitu, ya ampun Tuhan, dia udah setia sama Engkau, kok bisa gak masuk? Hanya gara-gara apa? Gara-gara bangsa Israel minta minum. Lalu Tuhan bilang, ketuk. Pasti keluar airnya. Musa marah. Kesel. Gitu. Diketuk 3 kali. Puk. Saya kesel. Hal seperti itu aja. Di mata Tuhan. Walaupun dia udah setia. Dia masuk. No. Jadi buat kita juga hati-hati. Jangan main-main. Kita hamba Tuhan. Jemaat juga sama-sama hamba Tuhan. Jadi jangan sampai kita seperti Musa. Musa yang udah setengah mati. Keluar dari situ. Waktu mau Laut Merah dibelah. Situ orang-orang raja-raja itu
Firaun udah nguber-nguber makin dekat. Ini orang udah ketakutan semua. Ini harus dibelah. Nggak ada jalan. Apa nggak ada cemoohan? Cemoohan. Tapi dia tetap setia melakukan. Karena nggak ada jalan lagi. Akhirnya air kembali. Masing-masing jalan. Rakyat bisa lewat situ. Udah setengah mati. Kalau kita pikir-pikir tuh Musa udah setengah mati. Kita kan belum setengah mati. Musa udah setengah mati. Gara-gara itu doang air. Saking kesel. Manusia bisa kesel. Saudara bisa kesel. Saya juga bisa kesel. Jangan bilang hamba Tuhan gak punya kesel. Bisa kesel. Bahkan mungkin double keselnya. Hamba Tuhan. Satu ngomong begini, satu ngomong begini, satu ngomong begitu. Kita harus bijaksana. Kita harus memberi pengharapan kepada mereka. Walaupun pengharapan itu datangnya dari Tuhan. Kita hanya kasih tahu. Nggak masuk. Jadi kok kita pikir, ya ampun, gara-gara begitu doang, nggak masuk. Nah, proyeksikan kepada kita. Kalau kita disuruh Tuhan, jawab. Kalau nggak jelas, tanya lagi. Apa Tuhan tadi yang Tuhan omong? Nih, saudara habis pelayanan nih, habis ibadah nih, habis ibadah, pulang ke rumah. Apa yang saudara lakukan? Makan, baiklah makan. Kan udah siang ya, udah siang makan. Habis makan sampai rumah ngapain? Rebahan, tidur. Ya tidur. Tadi saya parkir mobil di depan situ tuh, saya parkir situ, saya bilang, Pak saya parkir sini Pak. Iya, cukup. Ntar itu anaknya Pak Ones tuh nanti ada mobil merah di depan Bapak. Oh iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa saya bilang. Gitu. Ya. Terus kita mau ngapain kalau dulu? Ucapan syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, saya boleh beribadah. Bilang. Kalau saudara ada pelayanan di sini, nih ada pelayanan ini, umpamanya nih, kita ntar pelayanan, apa pelayanan kita nih ntar? Oh, perjamuan kudus. Pulang kita bilang, terima kasih Tuhan, saya udah boleh melayani pekerjaanmu di rumahmu. Omong, kan omong kan gak usah sewa. Tinggal ngomong doang, terima kasih Tuhan, tadi saya boleh melayani di rumahmu. Ucapan terima kasih Tuhan pengen denger. Jangan terus tidur. Aduh, lanjutin lah tadi kurang tidur ngantuk. Jangan juga. Saya juga tadi bangun pagi-pagi. Gitu. Ya, jadi jangan ayo kita lakukan mengucap syukurlah dalam segala. Karena itu yang dikehendaki dalam diri kita. Jadi kita harus mengucap syukur. Apa juga mengucap syukur. Mau pergi, Tuhan tolong lindungi kami dalam perjalanan. Roh maut celaka patahkan. Engkau jalan di depan kami jalan di belakangmu. Materaikan semua roda-roda mobil kami. Motor juga. Dengan darah Kristus. Tibakan di satu tempat. Udah sampai langsung sebelum kita mau turun. Bilang terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna. Kami boleh ada di sini. Deket dong sama Tuhan. Jangan dong, Tuhan pakai kesusahan nih. Minta dong Tuhan berkat nih, kirim dong. Giliran duit kagak ada, minta melulu. Kalau giliran ada apa-apa gak pernah terima kasih sama Tuhan. Itu sifat manusia. Ayo, kita anak-anak terang harus terang, pikiran kita harus terang. Jadi mulut kita selalu mengucap syukur. Kata firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun, mengucap syukur. Jangan enggak mengucap syukur. Ucapan syukur harus ada. Contoh nih, tadi saya lihat pisangnya Bro Honest tuh udah gede-gede tuh, udah tua. Karena tadi saya parkir di sana, saya lihat, itu pohon pisang buahnya gede-gede banget gitu. Terus saya nyebrang, udah sebelah depan masih kecil. Pas saya masuk, tuh pisang udah gede-gede lagi. Umpama, saudara diberi, jemaat diberi. Pernah jemaat diberi? Enggak ada yang pernah diberi? Pernah. Nah, tadi saya tanya, diberi, kok diem aja? Ya, umpama diberi nih, sama Bro Honest. Saudara bilang apa? Makasih Pak Pendeta, makasih Pak Gembala. Ngomong. Sama juga. Saudara kepada Bapa di surga, pada Tuhan Yesus, kita ngomong, terima kasih Tuhan Yesus.
Makanya kalau saudara mau makan bakmi, ini ntar pulang mau makan bakmi kek, mau makan apa kek yang saudara, sebelum dimakan jangan males untuk kalau udah selesai makan bilang terima kasih Tuhan, udah makan, cukup. Kayak begitu belajar. Amin. Oke, kita lanjutkan. Apa kisah utama dalam kitab Nehemia? Kisah utama dari Nehemia itu apa? Pertama, kita belajar bahwa doa yang sungguh-sungguh harus selalu diiringi dengan rencana yang matang. Ya, kerja keras dan keberanian. Pentingnya jadi pemimpin berintegritas, tetap fokus meski banyak rintangan dan memiliki hati yang peduli. Itu pemimpin. Di sini gembala, Pak Esra maupun Bro Ones. Itu kita harus punya, kita mesti punya integritas. Kita harus punya peduli sama jemaat. Umpama jemaat nggak datang, ya jemaat nggak datang. Kita tahu nih, oh si ini nggak datang. Paling tidak, maaf, saya katakan sekali lagi maaf. Kita sebagai pemimpin, telepon. Bu, tadi ibadah, kok kagak datang? Omong, tanya, nggak perlu datang ke rumahnya, telepon aja. Kebiasaan saya, di tempat PD saya, persekutuan doa, kalau ada nggak datang, saya langsung telepon. Salam Bu, tadi kemana? Kok nggak ke gereja? Terus, oh iya Pak, gini-gini. Maaf ya Pak, saya udah siap-siap Pak, tapi nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa. Dan kalau bisa kabarin ya, kalau misalnya, oke Pak. Kayak gitu. Itu apa? Respon kita. Kepedulian kita sebagai pemimpin. Kepada siapa? Kepada jemaat. Besok, Jumat depan, Jumat ini nih, Jumat depan. Di persekutuan doa saya, ulang tahun ke 50 tahun. Kita pakai undangan, kita udah lepas undangan 150 undangan. Saya menawarkan kepada di sini, atau mungkin ada Brunas atau Esra atau siapa yang mau datang, boleh walaupun nggak ada undangan, nanti di sana ketemu ada saya, ada yang lain, nanti bisa masuk. Cuman yang bisa masuk, tapi nanti nggak dapat apa souvenir, hanya itu aja. Yang lainnya dapat. Kayak gitu. Saya cuma menawarkan, mungkin ada yang mau datang, silakan. Asal kabarin saya berapa orang yang mau hadir sana. Oke. Ini undangan secara lisan lah gitu. Ke-50. Dan kita udah bikin video klipnya semuanya, kita udah atur semuanya. Semuanya pengerja dari kita. Kita bantu suruh, ini tolong bikin. Nah, nanti mulai besok Rebo kita siap-siap ya gladi resik lah istilahnya. Kita mulai semua kumpul untuk latihan. Karena pemimpin yang biasa main musik itu dia lagi pelayanan ke Malang kalau nggak salah. Jadi dia nggak bisa, jadi diganti oleh satu lagi namanya si Franco. Ya oke, kita bilang oke Franco, kamu tolong atur semuanya. Kayak gitu. Jadi kita saling bahu membahu. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya udah bilang, semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya minta kalian semua rapih. Udah pakai baju seragam, semua harus rapi. Nggak boleh ada rambut yang kucir-kucir keluar gitu. Saya nggak mau. Saya minta rapi semuanya. Kemarin juga kita habis diputusin. Cowok pakai apa ya? Cowok atasnya warna kuning. Cewek juga kan kuning. Cowok semuanya atasnya kuning. Nggak usah pakai dasi, tapi pakai jas. Pak, nggak punya, beli. Biasa kan dikasih. Kali ini saya bilang, kali ini nggak dikasih, nggak pakai dibeli-beliin, kasih. Oh itu ibu-ibu ke rambutnya disanggul dibayarin. Bapak-bapak tuh, ya bapak mau jadi ibu-ibu, nanti dibayarin. Kalau soal giliran mau digantiin, aduh, kayaknya nyesel banget segitu aja nggak keluar duit. Ayo, kita mesti peduli. Ini contoh lagi, pembangunan gereja yang sekarang saya tekankan.
Ya mungkin Bro Ono sih nggak berani tekanin bahwa pembangunan gereja ini kita gimana, nggak berani. Nanti Bro, Bapak nih pendeta ngomongin duit mulu pendeta bangunan gereja, bangunan gereja. Mungkin Bro Ono nggak berani ngomong. Mungkin Esa juga nggak berani ngomong. Tapi kalau menurut saya pasti aja sekali lagi kita mesti bikin apa janji iman, karena saya belum juga omong sama Bro Ono apakah keuangannya masih berlimpah apa gimana, kan itu cukup banyak. Ya. Dan saya percaya pasti banyak orang yang memberkati. Amin. Oke ya. Nah, 2, ingat dia juga jadi teladan, berani berkorban secara pribadi dari kesejahteraan rakyatnya dan menuntut keadilan. Jadi dia buat rakyatnya tuh sebagai pemimpin, dia buat rakyatnya dia bela mati-matian. Sungguh. Nah, di samping itu dia sebagai pemimpin memadukan doa yang sungguh-sungguh dari hati, visi yang jelas, perencanaannya yang matang, dan tindakan nyata dalam memimpin sebuah proyek. Itu proyeknya Tuhan. Kita sebutnya proyek Tuhan ya. Jangan bilang, oh itu gereja saya. Enggak, itu proyeknya Tuhan. Itu gerejanya Tuhan. Itu rumahnya Tuhan. Seperti tempat saya, persekutuan itu kita sebut ini rumah Tuhan. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Yuk. Kita nggak akui itu rumah itu rumah siapa, enggak, kita akui itu rumah Tuhan. Karena memang yang punyanya udah bilang, oh Steve, ini saya udah berikan rumah ini buat persekutuan doa. Saya bilang, terima kasih. Sebenarnya udah 7 tahun yang lalu, Oma bilang, Steve, rumah ini jangan dijual, tolong dijaga baik-baik. Ya urus persekutuan doa ini. Oke Tante. Tapi Tante maaf Tante ngomong dong sama anaknya. Saya nggak berani ngomong. Saya nggak berani sama sekali ngomong. Nggak tahunya kemarin, belum lama, anaknya omong, datang, anaknya omong, dia bilang, Steve, di rumah saya serahkan buat persekutuan doa. Langsung saya bilang, thank you, inilah yang Mami pesan 7 tahun yang lalu. Saya bilang begitu, tapi saya nggak berani untuk omong. Nanti takutnya pikirannya negatif dan sebagainya. Baru pernyataan itu 7 tahun. Setelah Oma meninggal, baru anaknya berbicara. Tapi saya nggak pernah omong. Dan dinyatakan rumah itu buat persekutuan doa. Dengan kata lain, tidak akan dijual. Amin. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, nilai-nilai utama yang dapat dipetik daripada Nehemia, kekuatan doa. Kekuatan doa. Tidak pernah bertindak gegabah. Tuh. Doa merupakan fondasi utamanya. Jadi kita kalau bangun gereja Ono juga kita harus doa. Kalau perlu tiap hari kita doa tuh. Pengerja-pengerja itu perlu didoakan. Supaya apa? Supaya benar-benar takut akan Tuhan orang-orang yang bekerjanya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan karena itu rumah Tuhan. Kita bilang Tuhan, ini rumahmu sedang dibangun. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi mereka bekerja juga benar-benar takut akan Tuhan. Ya, oke. Berani menghadapi hambatan. Tadi kita baca di ayat ke-19 bahwa banyak hambatan-hambatan orang-orang yang mengancam. Sama. Waktu pembangunan itu juga banyak mereka. Wah, ke tempat Tuhan kok begini, temboknya kok bisa hancur begini-begini. Ya, dihancurin bagaimana bisa hancur? Kalau saudara lihat itu memang begitu. Nah, itu cemoohan itu pasti ada. Saya nggak tahu juga pembangunan itu di sana. Apakah nanti kita boleh pindah di sini, boleh beribadah seperti biasa? Saya nggak tahu. Karena kalau bilang itu beribadah, itu temboknya kita pinggir kiri kanan itu kita harus dilapisi dengan apa namanya? Peredam. Kita harus dilapisi dengan peredam. Karena kalau kita nggak lapis dengan peredam, itu sebelah kita takutnya dia macam-macam. Kayak begitu. Jadi itu harus ditutup. Peredam, benar-benar ada peredam. Jangan main-main. Jadi itu peredam cukup mahal juga pembiayaannya. Ya, oke ya. Nah, ia berani menghadapi ejekan dan ancaman dari musuh. Serta menyemangati rakyat tetap bekerja dengan satu tangan memegang alat dan tangan lainnya memegang senjata. Waduh, saya waktu baca ini saya bilang, waduh, luar biasa banget Nehemia. Saking apa? Saking diolok-olok. Jadi dibilang, kita
kita kerja tangan satu lagi pegang senjata. Wish, saya bilang luar biasa Nehemia. Ya di sini sih nggak kayak gitulah, enggak. Tapi kita harus tahu diri. Jam sekian harus berhenti, harus ini dilapis nantinya supaya jangan didatangin. Belum lama di tempat kami di PD ada orang datang sebelah rumah. Bukan sebelah rumah. Sebelah rumah tuh masakan, orang jual makanan. Sebelah rumah itu dibagi 2 kontrakan. Yang datang yang paling ujung ini katanya mengganggu kita lagi ibadah. Katanya kita ngeganggu, suaranya kedengeran ke situ. Hah? Udah berpuluh-puluh tahun kita ibadah di situ. Ada orang kontrak. Katanya datang ke tempat kita. Oh, itu nggak ada saya. Datang ke tempat kita, tegurin. Itu jangan kenceng-kenceng dong. Katanya suaranya sampai kedengeran ke sana. Lah. Akhirnya saya selidikin. Siapa sih yang kontrak di sebelah? Mau tahu dong. Terus nggak taunya apa orang yang suka ngegambar nulis apa? Tukang bikin bangunan tuh. Insinyur bangunan, ngegambar-gambar begitu. Terus saya bilang, dia jangan takut, mungkin dia lagi stres, nggak ada yang bangun rumah. Saya bilang gitu, udah kita doain aja supaya dia jangan ganggu-ganggu kita lagi. Ini rumah Tuhan. Udah tuh selesai, nggak ada ganggu-ganggu lagi. Sekali doang datang. Saya bilang, udah puluhan tahun kita di sini. Makanya nanti apalagi kalau kita nanti baru-baru tahun. Baru-baru dibangun, baru benar ibadah, kedengeran. Oh, hati-hati juga. Kita harus siap-siap. Amin. Iya, oke ya. Nah, perencanaan yang cermat. Nah, ini waktu pembangunan nih, harus perencanaan yang cermat. Ini harus begini, harus begitu, harus begini. Buat sekolah minggu, buat pertemuan, buat rapat dan sebagainya, itu harus cermat dibuat. Ya, iman harus diiringi dengan perencanaan yang logis. Kepemimpinan berintegritas melayani sebagai gubernur yang menolak untuk menarik pajak dari orang-orang miskin. Dia itu sebagai gubernur, bupati, tapi dia membebaskan rakyatnya untuk diambil keuangannya. Luar biasa. Jadi kalau saya lihat ini Nehemia, itu luar biasa. Nah, dari semuanya ini tentang Nehemia, kita belajar ada 3 hal yang kita dapati. Ya, Nehemia tahu apa yang Tuhan mau daripadanya. Kemalangan itu bukan dari Tuhan yang dikatakan Nehemia. Jadi kalau saudara punya kemalangan-kemalangan, itu kemalangan datangnya dari si jahat. Nehemia juga mengatakan bahwa kemalangan itu datangnya dari si jahat, bukan dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa masa depan kita penuh pengharapan. Masa depan yang penuh pengharapan. Itu janjinya Tuhan. Jadi kalau ada kemalangan-kemalangan, entah kemalangan apa, kita tolak dalam nama Yesus. Bilang, Tuhan, ini ada gangguan. Kita bawa sama Tuhan, kita kasih tahu, Tuhan, gangguan-gangguan ini kami patahkan. Kita langsung bilang aja, Tuhan Yesus, ini penghalang-penghalang kami patahkan dalam nama Yesus. Beres. Ya, kita harus menjadi orang yang beriman, orang yang benar-benar percaya sama Tuhan, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Nih, kalau kita udah masuk sampai bulan sekarang, saudara tahu dolar berapa duit sekarang? 18.000 berapa? Hati-hati. Saya cuma bilang hati-hati. Ini bisa naik lagi, hati-hati. Bisa terjadi goncangan hebat. Saya nggak provokator, tapi ini tanda-tanda. Siap-siap. Saudara punya uang, jangan sembarangan. Udah beli ini deh, beli ini. No. Tahan. Amin. Syukur-syukur kalau ada uang, belilah barang keras. LM, apa yang boleh dibeli? Silakan. Ya, oke. 3 hal yang kita terima. Apa? Yang pertama, bangkit dari kemalangan. Inilah yang Tuhan mau. Kalau kita ada segala sesuatu pada saudara-saudara, kita kelemahan ya, kita kelemahan ekonomi sekarang lagi lemah gitu. Kita, aduh gimana sih sekarang gini. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit dari kemalangan tersebut. Kita harus berani katakan Tuhan kami mau bangkit. Kita nggak mau terus ya udahlah terima. No, nggak. Kita jangan lemah. Iblis kerjaannya seperti itu. Kita anak-anak terang, kita harus semangat. Berapi-api, minta pengharapan dari Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Maka yang pertama saya bilang, bangkit dari kemalangan.
Nehemia berkata, lihatlah kemalangan itu. Tapi waktu mereka tahu dan mengatakannya, mereka terima hal itu. Kebanyakan orang jika diberitahukan hal yang sama, biasanya orang tersebut tidak menerima dan marah. Beda dengan bangsa Yahudi ini. Oleh sebab itu, jika kita ada di dalam seperti itu, mari bangkit dari kemalangan tersebut. Amin. Jangan lemah. Justru kita semangat. Jangan, ya udah deh, biarin deh. No, enggak. Kita anak-anak terang. Kita anak yang diberkati Tuhan. Semangat. Amin. Amin. Kita harus percaya kalau kita ini udah diselamatkan. Ketika kita mati, kita kembali kepada Bapa di surga. Sekarang ini kita kembali kepada siapa? Kepada Abraham di Firdaus. Yakin nggak saudara kalau kita mati kita ke situ? Amin. Yang kencang dong aminnya. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya, saudara nggak usah takut kalau kita mati itu kita kemana? Kita orang percaya. Kita mati, kita pasti kita diangkat ke tempat Firdaus. Seperti penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Pada hari ini juga kamu berada bersamaku di Firdaus. Firdaus itu tempatnya di mana sih? Firdaus itu suasananya surga. Surga itu dibuka belum? Belum. Selain di surga di mana? Namanya neraka. Neraka namanya Hades. Neraka juga belum dibuka, belum. Nanti setelah kita hidup 1000 tahun di muka bumi ini lagi, baru pengadilan akhir tata putih. Nah, disitulah dipanggil namanya satu-satu untuk menerima kemuliaan Tuhan, menerima mahkota kehidupan, masuk ke surga atau dibuang ke neraka selama-lamanya. Amin. Makanya hidup saudara dan hidup saya, kita harus benar-benar punya hidup yang berkenan kepadanya. Nih mulut bebek nih, jaga nih. Jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan berkata-kata. Lidah kita, ini lidah yang sama, kita bisa menjatuhkan orang sampai nyuksruk dengan lidah. Tapi kita bisa membangkitkan orang itu dengan semangat, dengan lidah yang sama. Hati-hati. Amin. Amin. Ya, oke. Kedua, percaya ada rencana Tuhan. Tuhan menolong kita dengan berbagai cara melalui orang-orang di sekitar kita. Begitu juga percaya betul ia berbicara kepada bangsa pilihannya agar mau keluar dari kemalangan tersebut. Jadi kita harus percaya akan ada rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Jadi Tuhan punya rencana untuk kehidupan saudara dan saya. Pasti Tuhan menciptakan saudara ada sesuatu yang Tuhan harapkan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Enggak bilang, ya udahlah terserah deh. Terserah Tuhan deh, mau gimana. Enggak. Itu orang putus asa. Kalau kita memang udah diciptakan Tuhan, kita pasti ada. Tuhan suruh ini, suruh itu. Jadi kita nih semua manusia-manusia, kita nih orang-orang yang punya pengharapan penuh dari Tuhan. Nggak usah takut lagi. Keadaan kayak begini, biarin. Bensin naik Pak, biarin. Sekarang bensin nggak boleh Pak. Kalau yang mobil ini nggak boleh. Nanti mesti bikin ituan, bikin nama-nama dimasukin. Begini. Nggak usah pusingin. Selagi saudara masih bisa beli bensin dengan uang untuk pergi untuk apa, silakan. Nggak usah takut. Ini makin ke depanin makin menakutkan. Ini bulan ini sama bulan depan itu menakutkan. Karena apa? Dolar. Jangan kita enak-enak aja. Bawa doa. Tiap hari bawa doa. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Dari Aceh sampai Irian Jaya. Biar mereka takut akan Tuhan. Percaya Tuhan.
Omong, doain tiap hari. Jangan, Tuhan berkati saya. Hari ini saya mau kesini Tuhan. Tuhan berkati saya. Semua buat kita. Kekenyangan enak muntah deh. Doain orang-orang. Banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka dibukakan matanya. Disingkapkan matanya. Melihat kemuliaan Tuhan. Saat sekarang ini saat kita berdoakan kepada mereka. Jangan sampai kita ini orang yang terdahulu menjadi orang yang terkemudian. Mengenal Tuhan. Sekarang mereka lu banyak sekali udah pengenalan akan Tuhan terjadi. Banyak sekali. Nggak lihat di YouTube tuh. Banyak sekali mereka kenal Tuhan. Luar biasa. Sampai saya bilang, dahsyat Tuhan, ajaib Tuhan. Terus orang-orang yang sakit di rumah sakit, waktu saudara-saudara doa juga doain, Tuhan berkati mereka, orang-orang percaya yang sakit-sakit di rumah sakit. Tuhan berkati mereka, beri kesembuhan Tuhan, mujizat masih ada bagi mereka. Omong! Harus. Kita nggak perlu pergi pelayanan ke sana, tapi kita berdoakan mereka. Ya, jadi saudara pagi jam berapa sih saudara doa? Sekarang saya bangun doa jam 2. Jam 3 udah doa, jam 2 doa juga. Jadi jam 2 tuh saya baca Alkitab. Sampai istri saya bilang, Papi pagi-pagi bangun. Nggak tahu Tuhan bangunin jam 2, Mam. Papi liatin tiap jam 2 Papi bangun. Udah Papi bangun, Papi baca doa aja, baca Alkitab. Baca Alkitab. Lanjutin jam 3. Jam 3 doa lagi. Coba jam 3 udah pasti dah jam 3. Terus habis jam 3 selesai. Habis selesai ngapain saya? Siap-siap. 5:30 saya ikut doa lagi. Sama Andi Simon. Tahu Andi Simon? Tahu? Pendeta Andi Simon? Yang sekarang lagi datang ke Jakarta. Tadi jam 9 dia lagi pelayanan di Gilbert Loemendong. Tadi. Kalau memang ada waktu, saya katakan, kalau ada waktu. Dan kalau bisa juga, berikan waktu saudara. Karena itu masih pagi. Ya Pak, nggak bisa Pak, saya mesti kerja. Baik. Nanti kita doanya jam 5:30. Kita dengerin pujian. Kalau bisa kita nyanyi. Lalu dengerin firman. Habis dengerin firman, ada pengurapan air dan minyak urapan. Itu banyak sekali penyembuhan. Saya tawarkan kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak yang ada, ambil waktu bersama dia. Banyak gereja-gereja, tapi ada dia pergi, bisa lihat. Kita nggak usah pergi, kita lihat di TV aja, lihat di YouTube. Kayak begitu. Lakukan. Nanti kalau udah belum jam 7 lah, jam 6 seperempat kita udah selesai. Saudara mau kerja. Nanti dia langsung berkati. Yang mau bekerja, silakan berangkat bekerja. Hati-hati dalam perjalanan, Tuhan berkati. Selesai. Jadi yang tergantung sebenarnya di kita mau nggak sih? Atau kita masih ngantuk, gue mau tidur aja. Itu semua terserah saudara. Ini saya cuma menganjurkan. Ada waktu kayak gitu, lakukan. Jangan bilang, aduh, saya mesti ngantuk begini. Enggak. Saya nggak tidur lagi loh. Dari jam segitu nggak tidur lagi. Nanti saya tidur lagi jam 2 siang. Itu pun kalau saya mau tidur. Kalau nggak mau tidur, saya nggak tidur. Jadi tidur lagi malam lagi. Jam 10:30 atau jam 11:30. Kayak gitu. Latih diri saudara nih. Diri saudara latih. Untuk mengikut sama Tuhan tuh. Kan ada lagunya. Mengiring Yesus. Itulah yang. Nah. Ayo. Kita melakukan buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara berani menyenangkan hati Tuhan, nggak usah pusing-pusing. Tuhan tinggal bilang, malaikat tuh berkati tuh. Esra, tuh berkati tuh. Ronas, berkati tuh. Udah tinggal bilang aja Tuhannya. Dia menyenangkan hatiku, berkati. Kirim berkat. Tapi kalau kitanya juga nggak pernah mau berhubungan dekat sama Tuhan, kita cuma mintanya berkat. Berkat. Bahkan orang lain nggak didoain, cuman Tuhan berkati dong Tuhan. Tuhan anak saya mau masuk sekolah Tuhan. Tuhan ini sini semua.
buat kita. Itu dia. Nanti kita kekenyangan, kita akhirnya muntah. Belajar mendoakan. Banyak orang sakit, doain. Semua. Punya karyawan-karyawan doain semuanya. Ambil waktu buat Tuhan. Kebiasaan saya kalau doa saya pakai bantal kepala, bantal kepala ya, saya sebut bantal kepala. Itu saya taruh, ini pakai karpet, terus pakai bantal kepala, lalu saya berlutut di situ. Saya berlutut, kaki saya dudukin. Jadi bagian tumit ini saya dudukin. Jangan santai kalau mau ketemu Tuhan. Memang kata orang, Pak, kan kalau ketemu Tuhan hatinya. Betul, hatinya. Tapi sikap kan juga perlu. Saya katakan. Ya kalau saudara nggak mau sih nggak apa-apa. Itu mah cuma saya. Kalau sayanya rasanya kalau saya nggak berlutut, saya nggak bisa, nggak deket gitu loh. Jadi saya berlutut. Saudara datang ke kerajaan, saudara pasti kan saudara datang ke kerajaan, udah dekat kerajaan, saudara pasti berlutut atau apa. Sama manusia saudara bisa begitu. Kenapa sama Tuhan cuek? Udah di tempat tidur aja deh. Tuhan, jangan meremehkan Tuhan. Saya katakan jangan meremehkan Tuhan. Tuhan nggak mau diremehkan. Jangan seolah-olah Tuhan itu teman kita. No, Dia Allah yang berkuasa. Menciptakan langit dan bumi serta segala isi. Ambil sikap. Kalau kita bisa masih kita bisa berlutut. Saya waktu sakit-sakit pun saya berusaha berlutut. Sampai ada teman saya datang nengokin saya. Masih sakit ya? Iya. Udah sembuh? Masih. Tapi bisa doa? Bisa. Ya doa ini aja. Enggak. Saya tetap berlutut. Saya ambil sikap hormat. Dia bilang, oh nggak usah dong, kan kita kalau lagi sakit. Baik, saya masih bisa kok, nggak usah celentang. Saya masih bisa, kecuali kita udah celentang, nggak bisa apa, itu lain perkara. Saya kayak gitu. Jadi saudara juga belajar, ambil sikap, hormat. Saudara pernah lihat di kerajaan-kerajaan, sampai duduk-duduk begitu-begitu. Orang Jepang lah kalau ketemu. Di kita memang udah nggak ada hormat-hormat. Dia jalan di depan kita lagi duduk atau lagi apa, lewat aja. Dia udah anggap itu jalanan kok. Siapa suruh duduk di sini? Kayak gitu. Lain dari waktu kita kecil. Waktu saya kecil itu kita lewat permisi, numpang lewat. Ada perkataan murid. Sekarang sih nggak ada. Maaf. Anak sekarang nggak ada kata begitu. Siapa suruh lu diri situ? Suruh dari situ. Gue jalan. Kayak gedebongan pisang lewat. Udah gak ada hormatnya. Naik motor, mau kasih sen. Bukan tangannya. Udah gak ada hormat. Kalau saya katakan udah gak ada hormat, maaf. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang, harus setia sama Tuhan. Satu, harus hormat sama orang. Harus hormat sama orang tua. Jangan sia-siakan orang tua. Maaf, anak-anak muda, orang tua saudara melahirkan saudara dengan taruhan nyawa. Jangan menghina orang tua saudara, apapun bentuknya. Saya katakan, firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu, supaya panjang umurmu. Hati-hati. Selagi ada orang tua, hormati. Jangan menyesal orang tua nggak ada, saudara nangis. Kayak apa? Udah gak bakal bangun lagi. Amin. Yang terakhir, membangun kehidupan benar. Yang ketiga, ingat, Tuhan punya rencana yang baik, bukan yang salah. Jangan kita punya pikiran yang salah. Ingat, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Inilah yang kita perlu bangun dalam kehidupan yang benar. Jangan orang kita harus tahu apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Nah, jadi begini. Tuhan punya rencana untuk hidup saudara dan saya. Saudara harus tahu bahwa Tuhan punya rencana sama saya, apa yang saya diberikan oleh Tuhan. Saudara bisa tanya dalam hidup saudara, Tuhan, apa yang kau kendaki dari hidupku? Omong. Supaya jelas hidup kita nggak melantur, nggak kemana-mana. Arah tujuan kita tetap satu. Makanya kalau bilang, hari ini aku belum tahu dah Tuhan mau apa sih pada aku.
Aduh, sampai umur segini masih nggak tahu tujuan Tuhan sih. Aduh, ampun. Ntar giliran Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, kita tertinggal dong. Karena kita nggak tahu tujuan hidup kita. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau daripadaku? Suatu saat Tuhan akan jawab, ini. Catat supaya jangan lupa di buku. Amin. Ya, kita harus tahu apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Percaya Tuhan selalu yang terbaik. Bangkit dari kemalangan. Percaya akan rencana Tuhan dalam hidup kita untuk membangun kehidupan yang benar. Amin. 3 hal. Yang pertama, bangkit dari kemalangan. Kedua, percaya ada rencana Tuhan. Ketiga, membangun kehidupan yang benar. Ketiga hal ini harus saudara lakukan supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dan hidup saudara akan tentram, damai, sukacita. Tidak mikirin hal-hal yang lain. Semua pemikiran saudara positif. Amin. Kita tundukkan kepala, kami bersyukur Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi semua jemaat tempat ini dari depan sampai yang belakang Tuhan. Biarlah mereka pulang dengan sukacita yang dari surga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pengertian-pengertian dibukakan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kami boleh belajar menjadi Nehemia yang setia kepada Tuhan. Walaupun bentuknya kayak apapun, tetap kami setia. Apalagi kami lagi membangun gereja-Mu Tuhan. Di situ Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ambil satu saat kami juga peduli akan pembangunan gereja itu. Terima kasih Bapak, karena itu rumah Engkau Tuhan, tempat kami beribadah. Dan kami minta Tuhan di Desember ini kami sudah pindah ke sana Tuhan dengan sukacita baru, rumah baru, visi misi yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Thank you. Nih. Kita berkali dengan kebenaran firman Tuhan.